Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mab'ad. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, kita masuk di pertemuan kelima di mata pelajaran Turuqut Tadris. Kita masuk di pembahasan tentang proses pembelajaran dan unsur-unsurnya serta kekhususannya. Ya, jadi dalam pertemuan ini kita akan belajar apa itu proses pembelajaran, unsurnya apa saja. Nah, ya, proses pembelajaran itu merupakan perkara yang sangat penting bagi para guru dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan secara umum. Ya, karena pembelajaran itu mesti mengalami proses. Ya, nanti dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian hasilnya kayak apa, evaluasi dan seterusnya. Ya. Kenapa proses pembelajaran itu suatu hal yang sangat penting? Karena proses pembelajaran itu mengantarkan ke pembentukan pola pikir, juga pemfokusan penggunaan pola pikir, dan meletakkan alur yang selamat dalam pembahasan ilmiah yang diberikan dalam bidang tertentu. Jadi proses pembelajaran sangat menentukan sekali bagaimana pembentukan pola pikir dan penggunaannya. Kemudian bagaimana pembahasan ilmiah yang harus ditempuh dalam satu bidang tertentu. Sehingga proses pembelajaran ini akan membantu para guru, ya, sehingga akan terarah perilakunya terhadap tugas dan kegiatan tertentu untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pemahaman mereka dalam melaksanakan pengajaran. Jadi proses pembelajaran ini membantu mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh para guru dalam melaksanakan tugas dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan itu adalah apa? Sebagai dasar, ya, untuk memahami dalam pelaksanaan pengajaran. Nah, kemudian kalau kita mau gambarkan proses pembelajaran itu biasanya dimulai dari pengantar. Jadi pengantarnya adalah bagaimana cara kita masuk kepada materi untuk kita ajarkan. Jadi pengantar bisa dengan apa? Pertanyaan, bisa dengan memberikan diskusi dan sebagainya. Kemudian dari pengantar itu masuk kepada pelaksanaan. Jadi inti pembelajaran. Kemudian setelah itu kita akan melihat hasilnya. Hasil pembelajaran itu apa? Lalu dilaksanakan evaluasi. Nah, dari evaluasi kembali lagi kepada pelaksanaan. Begitu. Itu proses dalam pembelajaran. Nah, jadi setelah dievaluasi, ya diulang lagi, gitu loh. Hasilnya bagaimana? Perlu direvisi atau perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita lihat sekarang ya. Tadi ada pengantar, ada pelaksanaan, ada hasil, dan ada evaluasi. Nah, pengantar itu apa? Pengantar itu mencakup semua unsur yang masuk ke dalam proses pembelajaran. Apakah itu SDM-nya, sumber daya manusia, siswa, guru, kemudian materinya, ataupun makna-makna yang terkandung di dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam pelaksanaan, maka proses pembelajaran itu menggabungkan semua strategi, mencakup metode, cara, kemudian penggunaan media, ya, itu semua digabungkan
dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, hasil yang dinamakan hasil itu adalah hasil akhir yang dicapai dalam proses pembelajaran. Apakah menunjukkan kegagalan atau keberhasilan suatu proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah pengetahuan, keterangan terkait unsur-unsur proses pembelajaran secara umum. Yang dari evaluasi itu akan dilakukan revisi, perbaikan-perbaikan, atau pengembangan. Ya, pengembangan itu kalau memang hasilnya sudah bagus. Kemudian kita masuk di kekhususan proses pembelajaran. Ya. Yang pertama, pembelajaran itu adalah kegiatan terencana. Jadi kegiatan yang memang direncanakan, disusun, yang bertujuan untuk memberikan sejumlah pengetahuan, keterampilan, pandangan, nilai-nilai, dan pokok-pokok perilaku yang diharapkan. Sehingga ada yang mengatakan dalam teori pendidikan itu apa? Yang namanya belajar itu kalau memang terjadi apa? Perubahan. Jadi memang ini direncanakan, jadi tidak terjadi kebetulan. Yang kedua, pembelajaran itu adalah kegiatan keahlian khusus. Artinya, pembelajaran itu adalah kegiatan yang dikerjakan oleh sekelompok orang yang dipilih berdasarkan sifat tertentu. Maka di awal pertemuan saya katakan guru itu adalah profesi, yaitu memiliki keahlian. Ya, pembelajaran itu dilakukan oleh para guru yang ditugaskan secara resmi dari masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab pendidikan. Jadi tidak sembarang orang mampu untuk melakukan proses pembelajaran karena dibutuhkan keahlian khusus, hanya orang-orang khusus saja. Kemudian pembelajaran kegiatan yang saling melengkapi. Jadi pembelajaran itu adalah mengandung unsur kolaborasi yang terdiri dari guru, siswa, kurikulum yang kesemua itu bekerja saling menguatkan dan disusun dalam satu lingkungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi pembelajaran itu harus ada unsur ini semuanya, harus saling melengkapi. Kemudian pembelajaran nomor 4 adalah kegiatan keterampilan. Artinya pembelajaran itu mengharuskan adanya kegiatan-kegiatan yang ditopang oleh keterampilan yang disusun oleh guru dalam 3 tahapan yang saling terkait. Jadi nanti ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masing-masingnya itu membutuhkan keterampilan tertentu. Dalam perencanaan setelah lewat butuh keterampilan bagaimana menyusun perencanaan yang baik. Dalam pelaksanaan juga demikian. Juga dalam evaluasi. Semua ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan yang kelima, pembelajaran adalah kegiatan global, ya, umum, yang kemudian dapat dirinci menjadi sejumlah unsur bagian atau keterampilan. Sehingga pembelajaran itu dapat dinilai secara khusus untuk dievaluasi keefektifannya. Itu adalah apa? Kegiatan pembelajaran. Jadi meskipun pembelajaran itu adalah satu kesatuan, tetapi apa? Sebetulnya bisa dirinci. Ada unsur-unsur yang bisa dinilai secara terperinci. Ya, ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pembahasan kelima ini bisa memahamkan antum semua tentang sebetulnya apa sih proses pembelajaran itu. Jadi pembelajaran itu adalah kegiatan yang direncanakan dan memang ada tujuan-tujuan, ada keterampilan-keterampilan. Ya, ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam prosesnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.